Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik kepuasan yang dari Allah. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Sekali lagi selamat tahun baru ya. Untuk yang di Zoom juga selamat tahun baru 2022. Di awal tahun Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Arti yang baru saya nggak pernah dengar sebelumnya. Saya nggak pernah dengar orang juga ngomong seperti ini. Tuhan berikan. Nah, siapa yang tahu di sini apa yang namanya kepuasan? Tahu ya semuanya kenapa? Apa sih kok arti kepuasan? Kalau bahasa Inggrisnya satisfied. Ternyata kepuasan ini ada dibagi menjadi 3 tahap. Dan saya baru mengetahui bahwa saya pikir kepuasan itu cuma hanya ada 1. Kalau saya makan nasi goreng enak, wah saya puas, saya kenyang. Itu yang artinya kepuasan. Bahwa tidak ada yang bisa menandingi lagi apa namanya kepuasan. Atau di kitab pengkhotbah bahwa di bawah matahari semuanya adalah kesia-siaan, semua adalah penderitaan. Manusia hanya cuma makan menjadi kepuasan dia. Nah, saya berpikir adalah kalau kepuasan ini cuma asalnya dari cuman perut aja. Kalau kita sudah puas, kalau badan ini perutnya sudah puas, hidup itu sudah cukup. Makanya kita dari kecil ya ditanya, kalau sudah makan masih lapar nggak? Maksudnya kalau masih lapar makan lagi sampai puas. Siapa di sini kalau makan cuma setengah-setengah? Kalau bisa nambah ya. Misalnya di depannya ada nasi, misalnya nasi yang masakan Padang biasanya itu yang kalau makan nasi Padang itu nggak bisa stop nasinya. Makanya kenapa kalau makan nasi Padang saya langsung banyakin awalnya, udah gitu nggak usah nambah lagi, biar dikatakan orang bahwa kok Hengki makannya nasi banyak banget. Lebih baik daripada sedikit tiba-tiba akhirnya banyak sekali. Nah kalau misalnya di restoran Padang itu paling puas makan nasinya, karena nggak tahu kenapa, mesti makan nasi yang banyak kali nasi Padang ya. Itu apa dikatakan namanya kepuasan. Saya mau ngomong sekali lagi di sini, kenapa saya mau ngomong soal kepuasan, ada hal yang benar-benar luar biasa dari arti dia punya kepuasan ini. Ternyata kepuasan itu ada 3 tahap. Dulu saya berpikir cuma 1 tahap aja, kalau kita sudah makan nasi, sudah kenyang, sudah enak, itu namanya puas. Sudah mau apa lagi hidup? Ya, siapa di sini yang paling ada orang ngomong seperti ini, saya bingung Pak, saya bingung Bu, kenapa kalau saya habis makan kok kenyang ya? Pasti kenyang ya, namanya puas. Kalau kita makan, biasanya kita nyari kenyang. Kalau makan cuma sedikit, namanya diet ya. Siapa sih yang suka diet? Menderita ya diet ya. Mau makan 1 piring tapi dijatah 1/3. Saya belum pernah ngalamin sih. Kalau saya makan biasanya, kalau saya nggak mau, ya udah saya nggak mau, biarpun masih 1. Tapi saya bukan diet, tapi saya nggak mau makan. Tapi kalau kita mau makan 1 piring, cuma dijatah 1/3, apa yang terjadi? Gak nyaman ya. Perut pun gak nyaman, badan pun memberontak ya. Nah sekali lagi saya katakan, apa itu kepuasan? Kepuasan itu seperti itu, bahwa ada yang dissatisfied, ada yang dipuaskan. Ada sesuatu yang kita lakukan, akhirnya bagian dari hidup kita dipuaskan. Ternyata ada 3 bagian dalam hidup kita yang dipuaskan, yaitu roh, jiwa, tubuh. 3 hal itu yang dipuaskan. Tubuh, kalau bisa dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau dikatakan bahwa, kalau Andromed dikatakan roh, jiwa, tubuh. Kalau saya terbalik, saya tubuh, jiwa, roh. Jadi ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang dipuaskan adalah tubuh. Kalau tubuh kita sudah tahu ya, dari kecil, dari kalian lahir, waktu kalian lahir, itu tubuh itu harus dipuaskan. Siapa dari sini kalau bayi, kalau misalnya dia mau makan, dia tersenyum. Akhirnya dia tersenyum, akhirnya tersenyum dia mau makan, enggak ya. Kalau dia lapar gimana? Nangis. Sekencang-kencangnya. Dia gak peduli. Nggak peduli ibunya lagi capek atau bagaimana lagi capek, pokoknya saya harus dipuaskan daging ini. Saya lapar, harus makan. Kita dari bayi itu sudah diajarkan untuk berhubungan dengan tubuh ini. Kalau saya ngomong tentang namanya memuaskan tubuh ini, kita semua tahu.
Karena kita belajar di dunia ini, nggak perlu diterangkan secara detail. Kita tahu bahwa tubuh ini memerlukan yang namanya kepuasan. Kalau tidak dipuaskan, dia berontak. Salah nggak? Satu sisi itu nggak salah. Kita membutuhkan ya. Namanya kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau kita lagi sakit, kita butuh diobati. Kalau kita capek, kita butuh tidur. Ini tubuh. Artinya kita bereaksi. Kita benar-benar bereaksi sekali dengan tubuh. Nah, yang kedua adalah, kenapa saya nggak mau terlalu jelasin banyak, karena kita sudah mengerti. Yang kedua adalah kepuasan yang di dalam apa? Jiwa. Dulu saya pikir kalau jiwa itu kalau sudah makan kenyang, aduh enak makan kenyang. Itu adalah kepuasan jiwa. Enggak. Itu bukan kepuasan jiwa, itu kepuasan tubuh. Tubuh bereaksi dan mengatakan enak. Biasanya kalau kita makan ayam enak, kita bilang enak. Kalau ayam hangus, kita bilang nggak enak. Jelas, enak dan tidak enak. Pas kalau misalnya kita lagi makan ayam enak, tiba-tiba, sorry kata ya, ada kacau di dalamnya. Apa yang terjadi? Hilang ya. Semua hilang. Walaupun tadi bilang enak segala macam, hilang semuanya. Jadi kepuasan tubuh itu fluktuatif. Berdasarkan situasi. Dan bisa berubah sesaat. Kayak tadi saya katakan, saya lagi makan enak, udah makan enak, tiba-tiba ada kacau. Langsung hilang jadi nggak enak. Padahal apa sih kacau atau dengan ada kacau? Apakah rasa ayamnya berubah gara-gara kacau? Harusnya nggak berubah ya. Kita punya respon langsung berubah. Nah, yang kedua adalah tentang namanya kepuasan jiwa. Ini kepuasan jiwa. Kalau saya tadi kemarin cerita sama istri saya, yang tadi saya cerita. Orang-orang barat, banyak sekali dari kita para pengusaha atau bagaimana, biasanya kalau sudah hari Jumat, mereka sudah pening kantor, langsung maunya pergi ke diskotik. Perginya ke bar-bar, minum. Orang-orang bule lebih parah lagi ya. Bar kalau hari Jumat malam itu penuh semuanya. Mereka mencari, sebenarnya mereka bukan mencari bukan untuk menutupi keletih, tetapi ada yang kosong di hati ini. Dan mereka ingin dipuaskan jiwanya. Ingin mereka masuk ke bar, ingin masuk ke diskotik, ingin pula bukan mendengar ya, ada sesuatu yang jiwa ini ingin dipuaskan. Kalau yang lebih dalam lagi, ada orang yang saking stres, dia belajar ilmu kebatinan. Biar kenapa? Biar tentram hati ini. Hati ini ingin dipuaskan. Waktu ingin dipuaskan, ternyata waktu saya katakan ingin dipuaskan, saya berpikir bahwa anak-anak Tuhan juga kadang-kadang butuh ya. Mereka dikatakan butuh yang namanya damai sejahtera, sukacita. Ternyata ini salah satu atau bisa dikatakan jenisnya hampir sama-sama. Kalau orang dunia pergi ke diskotik untuk dipuaskan jiwanya, ada orang yang stres dengan ingin mencari sesuatu, dia belajar ilmu kejawen, segala macam untuk meneramkan hati. Kita anak-anak Tuhan mencari namanya damai sejahtera, sukacita. Hampir sama. Cuman beda-beda jalur. Tetapi kalau saya katakan tadi, loh bukankah kalau misalnya damai sejahtera, sukacita Tuhan itu masuknya ke roh? Karena kita level lebih tinggi daripada mereka. Tuhan katakan no, sama. Orang dunia masuk ke diskotik, minum-minuman, segala macam untuk memuaskan jiwa dia. Kita anak-anak Tuhan mencari damai sejahtera dengan ke gereja, mendengar, bernyanyi-nyanyi di gereja. Ingin dipuaskan jiwanya, karena ada kekosongan. Tetapi dari itu semua, baru memenuhi yang namanya jiwa. Sedangkan firman Tuhan dikatakan adalah roh. Jadi kalau saya membaca firman Tuhan, mengikuti Tuhan untuk memuaskan, untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita, loh bukankah itu masuknya ke roh? Harusnya kalau sudah masuk yang ke roh itu udah yang paling, kalau bisa dikatakan itu sudah yang paling utamanya. Enggak. Kita masih masuk ke dalam yang namanya kepuasan jiwa. Makanya kadang-kadang kita, pendetanya enggak bagus khotbahnya. Di sini musiknya enggak enak. Di sini gerejanya enggak enak. Di sini komunitasnya enggak enak.
Sekali lagi yang tadi, kita masih melihat yang namanya kepuasan jiwa. Pada waktu kita stop cuma di kepuasan jiwa, apa yang terjadi? Kita nggak masuk ke level yang berikutnya, yaitu kepuasan roh. Ini yang menyebabkan anak-anak Tuhan kadang-kadang bermasalah hidupnya. Karena mereka stop, kalau saya punya damai sejahtera, kalau saya berjalan dalam bentuk damai sejahtera, kalau saya mempunyai sukacita dalam hidup saya, sudah selesai. Saya katakan, sukacita damai sejahtera kita naik dan turun. Siapa dari sini, saya pernah dulu ya, saya cerita. Jam 4 atau jam 5 saya mau khotbah. Jam 3 waktu saya anterin istri saya pergi ke mall, hampir berantem. Hampir berantem sama orang, padahal sejam lagi saya mau khotbah. Lucu ya? Sejam lagi saya mau khotbah, saya berantem. Untung saya bisa nahan emosi, kalau nggak pukul-pukulan di tengah jalan. Loh, Kongki katanya kuat dalam firman. Enggak, fluktuatif. Kita punya attitude, sikap itu fluktuatif, seperti jiwa kita juga. Kadang-kadang kita punya damai sejahtera. Siapa di sini? Kalau misalnya kita lagi lagi bernyanyi di hadapan Tuhan, lagi penuh dengan roh, kita lagi menikmati Tuhan. Wow, saya menikmati damai sejahtera Tuhan. Tiba-tiba di depan langsung ketok-ketok, bu, mobil ibu dicolong. Gimana tadi yang damai sejahtera yang tadi? Yang tadi lagi menikmati Tuhan, apakah dikatakan biarin aja, itu mobil hilang-hilang, saya lagi menikmati Tuhan. Ada nggak yang begitu? Enggak. Langsung ambruk semuanya. Hilang damai sejahtera. Kita lihat keluar, bener nggak hilang? Kalau udah hilang langsung down. Apalagi kalau nggak ada asuransi mobilnya ya, kalau asuransi masih tenang. Kalau langsung down. Jadi dengan kata lain, kita punya damai sejahtera, sukacita pun berfluktuasi. Sedangkan di mata Tuhan, Tuhan katakan, kamu harus mencari sesuatu yang pasti. Apa itu yang pasti? Saya mau jelaskan hari ini adalah kepuasan roh. Saya pikir pada waktu saya memaintain itu adalah menjaga damai sejahtera saya, menjaga sukacita saya, itu adalah kepuasan roh. Sesuatu hal yang pasti. Ternyata enggak. Ada satu lagi. Kepuasan roh. Ada kira-kira ada yang bisa nebak nggak kepuasan roh itu apa? Kalau kita sudah lihat di sini yang namanya kepuasan jiwa segala macam, lah, Kongki sudah ceritakan semuanya. Sudah damai sejahtera, sukacita. Kalau kita menikmati yang mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kalau kita lagi sakit disembuhkan, tiba-tiba kita bisa menjadi kepuasan roh. Enggak, itu bukan kepuasan roh, itu kepuasan jiwa. Karena kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan, kita bersuka cita. Kalau Tuhan gak berikan, kita down. Makanya fluktuasi. Fluktuatif kalau misalnya bahasa ininya. Sekali lagi, apa yang dikatakan namanya kepuasan roh? Kepuasan roh itu ada dua. Bukan dua, ada dua step. Cuman dua. Kenapa saya bilang cuman dua? Tanpa dua ini kalian dapatkan. Tanpa dua ini kalian tidak mengerti. Tanpa dua ini kalian tidak mengerti, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kepuasan roh ini. Yaitu apa yang pertama? Kepuasan roh itu seperti ini. Saya nggak bisa jelaskan secara detail, secara definisifnya, tapi saya jelaskan dalam bentuk alurnya. Karena saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan ini. Yang pertama adalah, kalau mau catat boleh catat. Yang pertama adalah kita punya roh, kita punya pikiran, kita punya alam bawah sadar. Kita harus bisa bertanya, benarkah Yesus adalah Tuhan? Atau dikatakan bahwa benarkah ada Allah yang menciptakan dunia ini dan saya? Tanpa pertanyaan ini keluar dalam hidup kalian, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kepuasan roh. Ini unsur yang pertama. Kalau Tuhan, Ko Hengki, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan ada. No. Alam bawah sadar kalian, pikiran kalian harus ada bertanya seperti ini. Benarkah ada Tuhan? Benarkah ada Allah? Benarkah bahwa Allah menciptakan dunia ini? Dan yang terutama adalah, benarkah saya diciptakan oleh Allah? Unsur pertanyaan ini kalian harus bertanya dalam hati kalian.
yaitu kalian menetapkan benar-benar bahwa memang benar-benar ada Allah yang mencipta. Dia adalah menciptakan segala sesuatu, dan saya ini adalah ciptaannya Dia. Tanpa pertanyaan ini, tanpa kalian bisa mendapat jawaban dari pertanyaan ini, kalian tidak akan bisa masuk yang namanya kepuasan roh ini. Kalian kalau mau dibebankan dengan kalian diberikan mobil, diberikan semua istri yang cantik, diberikan pekerjaan yang baik, diberikan segala sesuatu, itu baru masuk yang namanya kepuasan badan, ujung-ujungnya masih menyerempet sedikit kepuasan jiwa. Kalian diberikan segala sesuatu, entah oleh Tuhan, entah oleh orang-orang, tidak akan bisa masuk ke dalam kepuasan roh. Pada waktu kalian bertanya sekali lagi, benarkah Allah itu ada? Benarkah Allah itu menciptakan dunia ini? Benarkah saya ini diciptakan oleh Allah? Benarkah kalau ini ada Allah, saya adalah ciptaannya? Tanpa kalian dapat di dalam pikiran kalian dan kalian mengatakan dengan merangkum atau bisa dikatakan apa ya? Mencerna sendiri dalam pikiran kalian, dalam hati kalian untuk mendapatkan jawaban ini. Kalau dikatakan jawaban selalu yes atau no, bukan. Jawabannya bukan ya atau tidak, bukan A atau B, bukan. Hati kalian sendiri, pikiran alam bawah sadar kalian sendiri yang harus bisa menjawab itu. Makanya dikatakan bahwa apabila kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan dikatakan adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menciptakan aku. Maka kamu diselamatkan. Itu core-nya keselamatan. Pada waktu dikatakan bahwa pada waktu kita bisa mengerti bahwa yes, benar. Allah itu benar-benar ada. Dia yang menciptakan dunia ini. Dan saya ini benar-benar ciptaannya Dia. Kalau Dia Allah, saya ciptakan, saya ciptaannya. Berarti Dia Allah, saya bukan. Saya bukan Allah. Kebanyakan manusia dikatakan ini Allah, saya juga Allah. Kenapa? Saya bisa berbuat segala sesuatu yang saya mau. Enggak. Pada waktu kita menentukan bahwa Dia Allah, saya ciptaannya. Kalau saya diciptakan oleh Tuhan jadi lubang WC, kita marah enggak? Karena Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Saya ada ciptaan. Pada waktu kita merangkul semuanya, bahwa memang benar Dia adalah Allah. Saya ini ciptaannya. Terserah Allah. Dia adalah Allah pencipta. Walaupun Allah menyatakan saya akan menciptakan kamu menjadi lubang WC. It's okay. Masih ada gunanya. Dan saya percaya lubang WC pun ada gunanya. Walaupun jorok ya, katakan kelihatan orang dihina. Tapi karena saya mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta. Saya ini adalah ciptaannya. Saya puas. Ada satu kepuasan roh dalam hidup saya waktu mengetahui bahwa saya diciptakan oleh Dia. Mungkin di situ ya, mungkin saya katakan. Itu yang pertama yang saya katakan. Yang kedua apa kok? Yang kedua adalah ini. Kita sudah mengetahui bahwa Allah itu pencipta, saya ini adalah ciptaannya. Terserah Tuhan mau berbuat apa dalam hidup saya. Yang kedua adalah saya mengetahui apa yang harus saya lakukan di dunia ini. Saya diciptakan oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk melakukan sesuatu dan saya tahu persis apa yang mau saya lakukan. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya. Pada waktu kalian mengetahui dua hal ini, Allah itu adalah pencipta, saya adalah ciptaannya, dan kedua adalah bahwa Tuhan mengirim saya ke dunia ini untuk melakukan sesuatu. Ada tujuannya. Ada maksudnya saya diciptakan Tuhan ke dunia ini. Pada waktu kalian menggabungkan dua hal ini, terjadilah yang namanya kepuasan roh. Tidak akan fluktuasi. Dan sekali lagi, roh dan daging tidak bisa bersatu. Roh tidak dapat dirasakan oleh daging. Daging tidak dapat merasakan roh, roh tidak dapat merasakan daging. Pada waktu kita menemukan dua hal itu, Tuhan adalah pencipta, saya adalah ciptaannya, dan kedua saya mengetahui atau
Saya mengerti kenapa saya dikirimkan ke dunia ini untuk berbuat sesuatu. Terjadilah kepuasan roh. Pada waktu kita mendapatkan kepuasan, dia katakan bahwa terjadilah yang namanya kepenuhan roh. Atau dikatakan penuh sukacita di dalam roh. Pada waktu dia penuh sukacita ini, dia akan meluber. Meluber kemana? Meluber ke jiwa. Pada waktu dia meluber ke jiwa, dia meluber kemana lagi? Luber ke tubuh. Pada waktu kita tidak memenuhkan hidup kita dengan kepuasan roh tersebut, ini dua tidak akan pernah puas. Dua hal dari kepuasan jiwa dan kepuasan tubuh tidak pernah bisa dipuaskan. Siapa di sini yang pernah makan enak? Kok saya paling suka makan super mie? Saya nggak mungkin bosan makan super mie. Yakin? Coba jam 7 pagi makan super mie, jam 8 makan super mie, jam 9 makan super mie, jam 10 makan super mie, jam 11 saya jamin 2 hari makan begitu setiap jam. Besoknya udah gak mau makan super mie lagi. Bener ya? Tadinya kita katakan, wow saya nggak mungkin kalau saya bisa bosan makan super mie. Nggak bisa bosan. Tidak bisa dipuaskan di sini daging tubuh ini. Bagaimana dengan jiwa? Enggak kok, saya punya damai sejahtera saya tidak akan bisa hilang. Saya tinggal memaintain damai sejahtera saya dengan membaca firman Tuhan, dengan ke gereja, dengan mendengarkan khotbah-khotbah, dengan ikut pelayanan, segala macam. Saya yakin damai sejahtera sukacita saya bisa maintain. Saya akan bisa pertahankan. Ada yang bisa? Tidak bisa. Kalian akan jatuh. Jiwa ini tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Walaupun kalian membaca firman Tuhan siang dan malam, jiwa ini tidak dapat dipuaskan. Kalau dikatakan loh, bukankah kalau kita membaca firman Tuhan, orang Farisi baca firman Tuhan setiap hari loh. Kita kalah dengan orang Farisi. Apa yang terjadi dengan orang Farisi? Hancur hidupnya. Malah Tuhan Yesus banyak sekali menegur orang Farisi. Tetapi kalau kalian masuk yang namanya kepuasan roh yang tadi saya katakan, dua pertanyaan yang kalian bisa jawab dalam hidup kalian. Kalian mendapatkan, itu kalian bisa mendapatkan, Tuhan katakan kita mendapatkan melebihi emas dan permata. Itulah Tuhan Tuhan mengirim Adam ke dunia ini. Tuhan ingin Adam itu menjawab dua pertanyaan itu. Waktu Allah bertemu dengan Adam, Allah ingin cuman Adam bisa mengakui, aku ini adalah Allah, kamu adalah ciptaanku. Tapi Adam tidak pernah mau mengakui itu. Dan yang kedua adalah Adam tidak pernah bertanya kenapa saya diciptakan masuk ke dunia ini. Dan apa yang terjadi selama 1000 tahun Adam cuman hidup dari hari ketemu hari, hari ketemu hari, tahun ketemu tahun sampai 1000 tahun akhirnya meninggal. Tidak mendapatkan jawaban kenapa dia diciptakan, kenapa apa yang harus dilakukan di dunia ini. Dan yang lebih parah lagi banyak sekali dari kita nggak sampai yang namanya kepuasan roh ini. Pada waktu kita nggak mencapai kepuasan roh ini, selamanya kita akan naik turun di dalam kepuasan jiwa ini. Kadang-kadang saya penuh dengan damai sejahtera, kadang-kadang saya down, kadang-kadang saya penuh dengan bersuka cita, kadang-kadang saya sedih. Di sini juga yang di dalam kepuasan dia punya jiwa. Kadang-kadang saya makan ayam enak, kadang-kadang saya makan ayam tidak enak. Kalau kita mengetahui di sini bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu di dalam Tuhan, di dalam hidup kamu, kita akan aplikasikan di dalam jiwa ini. Pada kita berjalan, kita katakan bahwa, enggak, saya harus kuat, saya harus bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Sukacita di dalam jiwa akan berjalan, semangat akan jalan. Pada waktu kita makan ayam enggak enak, nasi enggak enak, saya sering kali pada waktu saya makan nasi enggak enak di rumah, di dalam pikiran saya apa tahu? Saya nggak komplain, masa nggak enak? Enggak. Dalam pikiran saya cuma gini, kalau saya jatuh di pulau, naik pesawat jatuh, dan di pulau itu nggak ada orang-orang, cuma saya sendiri. Saya bilang, Tuhan saya terima kasih dengan nasi yang nggak enak ini. Di pulau nggak ada nasi, makan juga sengsara. Apa yang terjadi? Makanan itu benar-benar kayak seperti nikmat. Tidak up and down. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu apa yang kita mau lakukan di dalam dunia ini. Gimana tahu? Terus menerus. Nggak bisa dalam satu hari kita katakan, ya sudah tahu. Akhirnya kita, enggak. Padahal kita mengetahui rencana Tuhan, kita harus mesti gali terus menerus.
Kita mengetahui Allah itu pencipta, kita ciptaan, kita harus teguhkan setiap hari. Kadang-kadang pada waktu kita tidak meneguhkan bahwa Dia Allah, saya ciptaannya. Waktu kita lupa itu, apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Saya menjadi Allah. Karena kenapa? Saya lupa Dia Allah, saya ciptakan, tiba-tiba akhirnya berubah bahwa saya menjadi Allah. Kenapa? Benar. Dalam hidup sehari-hari kalau misalnya saya katakan amarah timbul kepada orang-orang. Kita nggak suka ini, kita kesel ini, segala macam. Karena kenapa? Kita nggak sadar kalau kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Kalau Tuhan katakan saya mau jadikan kamu lubang WC, haruskah kita marah? Marah dong. Kenapa? Kok jadi tukang lubang WC? Harusnya Tuhan jadikan saya adalah bejana, vas bunga yang indah, yang ditaruh di tengah ruangan yang indah. Tuhan katakan kalau kamu jadi lubang WC, kenapa? Nggak bisa. Saya harus jadi bunga yang indah. Pada waktu kita meminta seperti itu, siapa yang jadi Allah? Kita. Tuhan jadi nomor 2. Kenapa saya ngomong seperti gini? Kita harus mengingatkan diri kita setiap saat bahwa ada Allah. Dia adalah Allah yang mempunyai keputusan yang mutlak. Kita adalah ciptaannya. Dan pada waktu Tuhan katakan kamu jadi lubang WC, Tuhan thank you kalau saya mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan thank you kalau saya boleh dikirimkan ke dunia ini. Pada waktu kita mengingatkan seperti begitu setiap hari. Keluh kesah kita dalam hidup kita. Walaupun kayaknya didedera setiap hari. Kita mengingatkan diri kita. Kalau kita katakan, enggak, ada Allah yang menciptakan saya. Saya adalah ciptaannya. Walaupun saya jadi lubang WC, tetapi saya tahu persis saya diciptakan untuk sesuatu. Dan saya, kalau saya dikatakan, inti kata yang namanya pelayanan itu dari sana. Inti pada waktu kita melayani orang-orang, inti pada waktu kita hidup di dunia ini. Apa kalau bisa dikatakan kalau budak ya, budak itu dijadikan suruh apa segala macam, tidak pernah mengeluh kepada tuannya. Budak yang sebenarnya itu tidak pernah mengeluh. Karena kenapa? Makanya firman Tuhan katakan, kalau seorang budak dia bekerja di ladang, dan akhirnya dia pulang ke rumah tuannya, dan tuannya belum makan, apakah tuannya berkata kepada budak tersebut, kamu pulang dari ladang capek, yuk makan dulu segala macam. Apa yang dikatakan Tuhan tersebut? Tuhan tersebut tidak berkata seperti itu. Tuannya berkata gini, kamu pulang dari ladang, kamu capek, kamu sekarang kasih makan saya dulu. Kamu layani dulu, setelah saya puas baru kamu makan. Setelah itu, akhirnya hamba tersebut harus mengatakan bahwa Tuhan terima kasih. Saya adalah hamba tidak berguna. Dan saya boleh dipakai oleh Tuhan saya. Bayangin, sudah diperbuat capai, akhirnya diperlakukan segimana, dan dikatakan Tuhan terima kasih. Saya adalah hamba yang tidak berguna. Itu yang dikatakan ciptaan Tuhan. Hati seorang hamba. Hati seorang hamba adalah kita mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan, Allah, kita adalah ciptaannya. Pada waktu kita menemukan itu, benar-benar kita olah setiap hari. Dan akhirnya kita masuk ke dalam step yang kedua, saya katakan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan, Allahku, Yesus, dan segala macam. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan hubungan. Loh, bukankah kita adalah anak Tuhan? Yes, kita adalah anak. Tapi kalau kita tidak mengerti prinsip bahwa Dia adalah Allah, kita adalah ciptaannya, kita menjadi anak gampangan. Kita anak yang sering mengeluh. Kalau nggak enak, kita bilang nggak enak. Waktu Tuhan suruh ngomong sesuatu, nggak mau, itu nggak enak. Kenapa yang terjadi? Kita tidak akan bisa masuk ke dalam namanya kepuasan roh. Pada waktu kita mendapatkan kepuasan roh itu, sungguh luar biasa. Oke?